Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Puspita, absensi 36, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya mengenai mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis yang dibimbing oleh Ibu dosen Lilis Sularmi. Adapun materi yang saya bawakan yaitu pada pertemuan 15 mengenai kewirausahaan, dan di sini saya mengambil pendekatan lingkungan usaha pada salah satu perusahaan. Adapun di sini saya membawakan materi mengenai studi kasus lingkungan usaha pada PT Adimix RMC Indonesia. PT Adimix RMC Indonesia merupakan perusahaan yang unggul di bidang suplai beton, mulai dari produk, pelayanan, dan sistem rantai pasok yang menjadikan PT RMC Adimix Indonesia sebagai salah satu vendor beton yang mampu mengerjakan pengecoran beton dengan volume besar dan kapasitas yang besar dengan pengendalian mutu yang konsisten di wilayah Jabodetabek. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yaitu bagaimanakah kronologi tentang isu pencemaran limbah sisa pembuangan di PT Adimix RMC Indonesia. Yang kedua, apakah langkah yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pencemaran limbah akibat kegiatan produksi di PT Adimix RMC Indonesia? Tujuan dari PPT yang saya bawakan yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan dan memahami kronologi kasus tentang isu pencemaran limbah di PT Adimix RMC Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui langkah apa saja yang mampu untuk meminimalisir dampak dan pencemaran limbah akibat kegiatan produksi di PT Adimix RMC Indonesia. Perusahaan PT Adimix RMC Indonesia diduga melakukan pengepulan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 jenis kormen bahan bekas semen tanpa izin alias ilegal. Pembuangan limbah tersebut tanpa dilengkapi dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil pengujian kualitas air limbah domestik sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 mengatakan bahwa limbah berbahaya tersebut kemudian disebabkan karena air banyak terkontaminasi dengan bahan organik yang dihasilkan dari limbah pantry kantor. Kekeruhan dari air limbah disebabkan oleh partikel-partikel kotoran kecil dan suspensi zat pengotor lainnya. Kronologi kasusnya, awalnya salah satu tokoh masyarakat mencurigai adanya endapan berupa ribuan kubik lumpur di dasar Kali Cideng. Lalu dilaporkannya dugaan ini berupa tindak pencemaran lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Terlebih lagi, lokasi pengepulan limbah ini berada di wilayah pemukiman bukan khusus industri. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa PT Adimix RMC Indonesia telah melakukan pembuangan limbah sekelas B3 menggunakan perusahaan dagang yang diduga dibeli di pinggir jalan dan tidak menggunakan surat jalan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mengingat yang dibuang itu merupakan limbah yang berbahaya, serta pembuangan limbah dilakukan rutin ke dalam Kali Cideng. Analisis kasus mengenai PT Adimix RMC Indonesia, isu mengenai pencemaran limbah ini diduga benar adanya, karena menyebabkan Kali Cideng mengalami pendangkalan. Pendangkalan kali ini disebabkan karena adanya pembuangan limbah cair lumpur, beton bekas cucian truk mixer, yang berasal dari batching plant PT Adimix RMC Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan tidak kunjung usainya proses pengerukan sedimen Kali Cideng yang dilakukan oleh pihaknya selama beberapa waktu lalu. Dan akibatnya, Kali Cideng dari arah Jalan Tamrin penuh dengan lumpur. Atas kasus ini, PT Adimix RMC Indonesia dikenakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 102 sampai dengan 109, di mana limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lainnya yang dengan sifat, konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan. Adapun langkah dari penanganan kasus ini
beberapa cara dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pembuangan limbah akibat proses produksi PT Adimix RMC Indonesia ini. Yang pertama, yaitu dengan membuat dan mengoperasikan bak sedimentasi sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan. Yang kedua, limbah cair dari proses produksi dialihkan ke kolam pengendapan. Yang ketiga, membuat saluran mikro yang membatasi area produksi, sehingga air limpasan permukaan dapat diisolasi menuju ke bak sedimentasi. Yang keempat, merawat saluran mikro. Yang kelima, mengangkat endapan secara rutin. Yang keenam, sisa material bekas berupa limbah padat beton dan endapan kering dikumpulkan di tempat penampungan sementara, yang kemudian selanjutnya bisa diangkut ke lokasi pembuangan di lokasi tambang batu andesit di Gunung Maloko. Yang ketujuh, ikuti persyaratan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun atau B3 meliputi tempat penyimpanan, fasilitas penyimpanan, dan waktu penyimpanan. Yang kedelapan, mengurus izin penyimpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, secara berkala, menyerahkan limbah B3 ke pengelola limbah B3 yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir, mengurus izin penyimpanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa PT Adimix RMC Indonesia telah melakukan pencemaran lingkungan akibat proses produksi usaha yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Perusahaan ini telah lalai dalam menjalankan usahanya, terutama pada lingkungan usaha yang kurang kompleks. Saran yang saya berikan sebaiknya sebelum memulai usaha, perusahaan sebaiknya melakukan pengujian terhadap kondisi lingkungan hidup di sekitarnya, supaya selama proses produksi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak adanya pihak yang dirugikan selama proses produksi usaha ini, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku di masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.